Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Haha, di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film animasi Shishijin Season 5. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler, oleh karena itu bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler agar di skip aja. Dan bagi yang suka, gak ada salahnya cuy untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Di tempat Putri Tengkorak Putih saat ini, ayahku, aku telah menyelesaikan perintahmu. Aku memanfaatkan kepercayaan Guru Tangzan kepadaku dan membuat dia tinggal di kota. Yang paling sulit diatasi dalam kelompok mereka adalah siluman kelas atas, yaitu Sun Wukong. Aku sudah pernah kalah karena dia, ucap Putri Tengkorak Putih. Sun Wukong dan Tangzan tidak penting bagiku. Yang kuinginkan adalah sutra suci itu. Sekarang sutra suci itu berada dalam kerajaanku. Aku tidak akan pernah melepaskannya, ucap sang raja Tengkorak Putih. Ayah, serahkan saja ini kepadaku. Kau tidak perlu sampai turun tangan, jawab Putri Tengkorak Putih. Diam, apa kau sudah lupa betapa menyedihkannya dirimu saat itu? Dasar kau siluman rendahan yang tergoda oleh manusia, teriak Raja Tengkorak Putih. Putriku, kau sudah pernah mengecewakanku. Aku memarahimu demi kebaikanmu sendiri. Apa kau masih menyukai manusia yang bernama Tangzan itu? Tak ada masa depan di antara kalian, ucap Raja Tengkorak Putih. Aku sudah lama sekali menyerah. Aku akan tetap tinggal di kerajaan Tengkorak Putih selamanya untuk melayani ayah, dan aku tidak akan punya pemikiran seperti itu lagi, jawab Putri Tengkorak Putih. Tiba-tiba muncul seorang dan ternyata dia adalah jenderal dari kerajaan Tengkorak Putih. Akan sulit bagi sang putri untuk menyentuh Guru Tangzan. Aku bisa melakukannya untuk Anda, rajaku, ucap jenderal Tengkorak Putih tersebut. Wahai sang jenderal Tengkorak Putih, aku hanya membagi beban kepada ayah. Jangan ikut campur dengan urusan kami, jawab Putri Tengkorak Putih. Bahkan walau mereka punya siluman kelas atas seperti Sun Wukong, di kota Tengkorak Putih ini kita punya keunggulan. Aku yakin bisa menyingkirkan mereka semua, ucap jenderal Tengkorak Putih. Itu benar, kota Tengkorak Putih didirikan antara retakan air mata kuning dan dunia manusia. Ki semua mayat di sini membuatku jadi kuat. Jenderal Baigu, kau adalah putraku yang paling terpercaya. Pergilah hadapi mereka dan aku sendiri yang akan mengambil sutra suci itu. Malam ini ki mayat dari mata air kuning akan kunaikkan ke permukaan, teriak Raja Tengkorak Putih. Sedangkan di tempat Cuparkai dan Yihu saat ini, Yihu merasakan ada sesuatu yang aneh. Melihat itu, Cuparkai pun berbicara, apa yang terjadi? Apakah kau terlalu banyak makan? Tanya Cuparkai kepada Yihu. Namun saat dia kembali meneguk minumannya, dia pun merasakan ada yang aneh. Apa-apaan ini? Kenapa tiba-tiba ada bau busuk di makanan dan minuman ini? Teriak Cuparkai. Setelah itu wanita yang ada di dekat Cuparkai pun berkata, kakak babi, kenapa kau terkejut? Tidak apa-apa, ini akan baik-baik saja, ucapnya sambil memberikan sesuatu kepada Cuparkai. Sedangkan di tempat Aosue terlihat sekarang dia masih dikejar oleh anak-anak dari kerajaan Tengkorak Putih. Kalau kalian tidak minggir, aku tidak akan segan-segan, teriak Aosue. Kakak, ayo main lagi, ucap anak-anak tersebut terus memaksa Aosue. Ada yang aneh, anak-anak siluman ini bau ki mayat pada mereka tiba-tiba meningkat. Apa sebenarnya yang terjadi? Gumam Aosue. Apakah kalian ingin mencari masalah kepadaku? Akan kubuat tengkorak kalian merasakan kekuatanku, teriak Aosue sambil mengeluarkan jurus-jurusnya. Namun setelah menerima jurus dari Aosue, anak-anak tersebut terus memaksa dan bahkan menggigit Aosue satu persatu. Sedangkan di tempat Bailang, Su Wuqing dan Xiaoyu berada, di mana sebenarnya Kak Patkai dan yang lainnya? Mereka terlambat, kenapa mereka belum kembali? Kemana sebenarnya mereka? Tanya Bailang. Mereka pasti sedang bersenang-senang. Kak Patkai itu selalu saja membuatku cemas, jawab Xiaoyu. Xiaoyu, apa kau lihat tiba-tiba jalan yang tadinya ramai sekarang menjadi kosong? Tanya Bailang. Ini gawat, teriak Su Wuqing. Belum sempat dia mengatakan sesuatu, tiba-tiba pintu kamar mereka digedor oleh seseorang.
Buka pintunya, ucap orang yang berada di luar. Mendengar itu, Bailang berkata kalau itu adalah suara Cupat Kai, dan dia pun segera membuka pintu tersebut. Namun setelah Bailang membuka pintu, terlihat saat ini Cupat Kai telah berubah menjadi setengah tengkorak dan terlihat sangat menakutkan. Setelah dibukakan pintu, Cupat Kai pun mengamuk di sana yang menyebabkan Bailang, Su Wuqing dan Xiaoyu menjadi panik dengan apa yang terjadi kepada Cupat Kai. Lalu Su Wuqing pun bertindak dengan menampar Cupat Kai untuk menyadarkannya. "Wuqing, kenapa kau menamparku? Apakah kau mabuk?" tanya Cupat Kai. "Kami tidak mabuk, tapi kaulah yang telah bertingkah aneh," jawab Xiaoyu. "Apa yang telah terjadi kepadaku?" tanya Cupat Kai. "Kau telah berubah menjadi tengkorak dan kau menyerang kami," jawab Xiaoyu. "Itu mustahil, kau pasti salah. Aku buru-buru kembali untuk mengingatkan kalian ada sesuatu yang terjadi di luar. Kita harus segera pergi cari guru. Kenapa kalian lamban sekali menganalisa sesuatu? Lihatlah, tidak ada yang salah padaku," ucap Cupat Kai. "Kak Pat Kai, aku rasa kau terkontaminasi oleh kimayat di suatu tempat," jawab Xiaoyu. "Wuqing, coba kau periksa aku," tanya Cupat Kai. "Kak Pat Kai, tolong tahan sebentar dan jangan bergerak," jawab Su Wuqing. Ternyata niat Su Wuqing adalah untuk mengikat Cupat Kai. "WKWK. Kenapa kalian mengikatku? Apakah kalian dendam kepadaku?" tanya Cupat Kai. "Kau telah terinfeksi kimayat. Aku tidak punya pilihan lain selain mengikatmu," jawab Su Wuqing. Untungnya kekuatan Kak Pat Kai jadi menurun saat berubah menjadi tengkorak. "Kalau tidak, kita akan gawat," ucap Bailang. "Ini bukan lagi tempat yang aman untuk berdiam. Cepat cari guru," ucap Su Wuqing. Mereka pun keluar dari penginapan tersebut. Suasana kota Tengkorak Putih tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi saat ini? Sekarang kabut semakin tebal dan kabut tersebut lebih mirip dengan kimayat. Di tengah perjalanan mereka, Bailang pun melihat ada sesuatu yang melompat di atas mereka dan ternyata dia adalah Yihu. "Waduh, mereka ada di mana-mana. Aku tidak bisa menghindari mereka," ucap Yihu. "Siapa yang kau maksud dengan mereka?" tanya Bailang. Setelahnya Yihu pun melompat dan mendekati kepada kelompok Su Wuqing. "Tunggu," teriak Su Wuqing, "bukankah kau tadi bersama dengan Kak Pat Kai? Apakah kau juga terinfeksi kimayat dari kerajaan Tengkorak Putih?" tanya Su Wuqing. "Kau ini bicara apa? Sebelum kembali aku sudah menghajar banyak orang yang punya bau kimayat yang kental. Aku tadi makan bersama Kak Pat Kai di sana. Tadinya aman saja, tapi tiba-tiba mereka semua jadi menggila. Lalu semakin banyak lagi orang yang berdatangan. Mereka harus mengejarku. Tempat ini aneh sekali. Mereka semua adalah tengkorak yang gila. Kalau tidak percaya, lihat itu," ucapnya sambil melihat ke sisi lain. Setelah kelompok Su Wuqing melihat, ternyata di sana terdapat sekumpulan siluman tengkorak putih yang siap menyerang mereka. "Cepat lari, jangan sampai tergigit kalau tidak ingin terinfeksi olehnya." Mereka pun bergegas pergi dari sana untuk mencari guru Tangzan. Namun tiba-tiba pasukan dari Tengkorak Putih terus berdatangan silih berganti tanpa henti yang membuat semuanya terlihat kerepotan. Di tempat Sun Wukong dan guru Tangzan, sebenarnya kerajaan arwah Tengkorak Putih ini cukup menyedihkan. Mereka bahkan tidak bisa pergi dari tempat ini. "Guru pasti merasa kasihan dengan putri," ucap Sun Wukong. "Aku tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaanmu karena sekarang aku sedang sibuk," jawab guru Tangzan. Tampilan rapuh sang putri itu benar-benar membuat orang jadi kasihan padanya, ucap Sun Wukong. Tiba-tiba guru Tangzan merasakan ada sesuatu yang aneh. "Wukong, coba periksa apa yang ada di luar," ucap guru Tangzan. Mendapatkan perintah itu, Sun Wukong pun segera bergerak dan melompat membuka pintu yang ada di sana. Setelah Sun Wukong membukanya, ternyata di luar dia melihat sekumpulan pasukan dari siluman tengkorak putih telah berbaris di depan kamar mereka. "Wah, kenapa sekarang menjadi ramai sekali? Apakah kalian mau berdiri saja di situ?" tanya guru Tangzan kepada semua pasukan siluman tengkorak putih. "Guru Tangzan, kami tidak bisa menjawabmu. Saat kimayat menjadi setebal ini, bagian besar siluman di kerajaan ini tidak bisa menjaga akal sehat mereka. Semua orang di sini berada di bawah kendali Kaisar. Kaisar kerajaan Tengkorak Putih akan keluar malam ini, dan kami telah dipilih untuk melayani sang Kaisar," jawab pasukan siluman Tengkorak Putih tersebut. "Kaisar kerajaan Tengkorak Putih, kenapa aku tidak pernah mendengar soal dia saat dulu datang ke sini? Lalu apa yang bisa saya bantu?" tanya guru Tangzan.
Sang kaisar menginginkan sutra suci itu. Guru Tangzan, Sun Wukong, takdir kalian tergantung pada keinginan sang kaisar, jawab prajurit siluman tengkorak tersebut. Mendengar itu, sekarang Guru Tangzan dan Sun Wukong pun terlihat serius. Kembali ke tempat Cupatkai dan Su Wuqing. Setelah susah payah menghadapi semua siluman tengkorak putih yang ada di sana, sekarang suasana akan semakin rumit karena saat ini terlihat sang putri siluman tengkorak telah sampai ke tempat mereka. Semuanya terima saja, ini adalah pilihan yang terbaik. Saat ini Kimayat berada di tingkat tertinggi. Kalian tidak akan bisa menandingi kekuatanku, ucap putri siluman tengkorak putih kepada Su Wuqing dan rombongannya. Bersambung. Oke, itulah tadi cerita kita pada hari ini, mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Kalau rame kita akan lanjut pada hari berikutnya. Bagi yang suka tolong dibantu perkembangan channel Mimin ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.